Nah, item yang lainnya adalah terkait dengan cash, gitu ya. Jadi bicara terkait dengan cash, maka dalam hal ini penyajiannya cash ini adalah yang paling liquid, gitu ya, di komponen statement of financial position atau di neraca menurut IFRS, gitu ya. Sehingga cash ini ada juga ini ya rentan, gitu ya, rentan untuk disalahgunakan, gitu ya, yang dalam hal ini menimbulkan yang namanya fraud, ya. Maka dalam hal itu diperlukanlah seperangkat internal control, ya, Bapak Ibu, pengendalian internal terhadap kas, gitu ya. Nah, jadi di sini kita definisikan terlebih dahulu yang namanya apa itu fraud dan apa itu internal control, Bapak Ibu. Nah, dikatakan dengan fraud, ini menurutnya definisi Donald Kissey, ya, sebuah riset di Amerika tahun 50-an, dinyatakan fraud itu adalah dishonest act, ya, suatu tindakan tidak jujur, gitu ya, dari seorang pegawai yang menghasilkan keuntungan untuk personalnya sendiri, gitu ya, dari pegawai lain yang menimbulkan cost, gitu ya, kepada pegawai lainnya. Nah, faktor dari fraud itu sendiri yang disebut dengan fraud triangle, gitu ya. Jadi fraud triangle itu, Bapak Ibu, terdiri dari dimensi financial pressure, tekanan keuangan, ya, kemudian adanya kesempatan, ya, opportunity, kemudian juga rationalization atau juga rasionalisasi, ya, artinya pemikiran yang menganggap tindakan fraud adalah suatu hal yang lumrah. Nah, jadi tiga dimensi inilah yang dikatakan dengan dimensi penyebab dari adanya fraud, gitu ya. Jadi karena orang ada tekanan keuangan, ada posisi dan opportunity, kesempatan, atau juga suatu tindakan yang dianggap lumrah juga penyebab terjadinya fraud, ya, tiga dimensi ini, Bapak Ibu. Dan untuk meminimalkan, ya, jadi supaya meminimalkan saja, ya, bukan menghilangkan, ya, tetapi meminimalkan terjadinya fraud ini, ya, maka harus ada yang namanya pengendalian internal, ya. Nah, jadi internal control itu ada tujuannya apa? Ya, tujuannya pertama safeguard aset, ya, melindungi aset, gitu. Yang kedua, supaya keakuratan dan juga keandalan catatan akuntansi itu bagus, gitu ya. Kemudian juga yang ketiga, increase efficiency of operation. Ya, jalannya operasi perusahaan itu efisien, gitu ya. Jadi tanpa adanya internal control maka mustahil, ya, jalannya uh, operasi perusahaan itu akan berjalan efisien. Apalagi perusahaan yang tidak bebas, gitu ya. Artinya dalam hal ini internal control tidak berjalan maka menimbulkan yang namanya inefisiensi. Ya, kemudian juga insurance compliant with laws and regulation. Ya, artinya di sini tidak bertentangan, gitu ya, dengan peraturan, ya, dan hukum yang berlaku, gitu ya. Nah, jadi apabila uh, ingin meminimalkan fraud, maka terapkanlah yang namanya 4 pengendalian internal ini, ya, Bapak Ibu. Ini teorinya internasional, ya, IFRS. Nah, bicara pengendalian internal, maka komponennya meliputi, ya, pengendalian internal atas lingkungan satu, yang kedua pengendalian atas resiko, ya, penilaian resiko risk assessment, yang ketiga pengendalian aktivitas, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima monitoring. Nah, jadi apabila 5 komponen ini dikendalikan, dikontrol, gitu ya, maka setidaknya pengendalian internal bisa berjalan, fraud juga minim, gitu ya. Kemudian prinsip pengendalian internal lainnya itu adalah prinsip responsibility, pertanggungjawaban, gitu ya. Jadi suatu pengendalian itu bisa berjalan efektif, ya, apabila adanya pusat pertanggungjawaban, ya, setiap tugas dan fungsi. Nah, itu. Kemudian pengendalian internal yang lain adalah segregation of duties, gitu ya. Artinya pemisahan tugas. Jadi individu atau juga personel atau juga pegawai, ya, harus ada pemisahan fungsi, tidak ada rangkap jabatan, gitu ya. Tidak ada uh, tupoksi yang dikendalikan oleh satu orang, tidak ada yang namanya orang kepercayaan. Nah, jadi apabila itu terjadi maka dianggap melanggar prinsip pengendalian internal versinya IFRS, ya, standar internasional ini, Bapak Ibu. Ya, kemudian prinsip pengendalian internal lainnya itu adalah prosedur dokumentasi. Nah, jadi prosedur dokumentasi ditandai dari, ya, ada namanya pre-number document.
yang dokumen yang bernomor urut. Jadi kalau misalkan ada perusahaan ya atau organisasi yang dalam hal ini mengeluarkan dokumen yang tidak ada nomor faktur, ya nomor kwitansi ya dan nomor lainnya, maka dianggap sebagai ya malpraktis. Malpraktis dari mana? Dari documentation prosedur ya. Nah, kemudian pengendalian internal lainnya, nah harus ada penerapan pengendalian fisik. Nah, pengendalian fisik mulai dari menyiapkan brankas, ya menyiapkan CCTV, menyiapkan alarm, ya menyiapkan komputer facilities, kemudian juga time clock, ya, kemudian jam waktu kerja, gitu ya, kemudian juga mengunci gudang. Nah, jadi 6 ini adalah merupakan pengendalian fisik, Bapak Ibu ya. Dan kemudian juga adanya verifikasi internal. Nah, verifikasi internal ini penting ya karena berkaitan dengan catatan tadi gitu ya. Jadi sebuah catatan itu akan diverifikasi secara berkala. Akuntan ya tugasnya adalah mencatat. Asisten kasir menerima uangnya. Lalu bendahara ya tugasnya adalah ya memverifikasi secara internal apakah jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang dicatat. Nah, ini prinsip pengendalian internal. Kemudian pengendalian lainnya adalah pengendalian sumber daya manusia. Nah, jadi pengendalian manusia juga perlu dikendalikan. Artinya ya manusia yang dalam hal ini ya harus ada yang namanya rotasi. Ya atau kalau dalam perusahaan itu mutasi gitu ya kan. Ya mutasi itu suatu pengejawantahan dari pengendalian internal gitu ya. Jadi pegawai yang tidak dirotasi, nah ini cenderung ada unsur ya dalam hal ini mal dari internal control. Ya makanya jangan heran ya setiap 2 tahun sekali misalnya kan itu ada pindah tugas, pindah kota dan sebagainya. Nah itu semuanya adalah human resource control ya. Nah, dari prinsip pengendalian internal yang dijabarkan di internasional. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian, nah bukan berarti pengendalian internal itu apa ya, bisa melindungi tanpa ada kelemahan. Tentu saja ada kelemahannya, gitu ya. Kelemahannya di mana? Dari sisi biaya besar. Ya kenapa? Karena tadi diminta ada pemisahan fungsi, gitu ya, yang mencatat beda sama yang penerima misalnya. Itu kan digaji kan, maka cost-nya bisa besar ya daripada benefitnya. Kemudian juga faktor manusia, human element juga menentukan. Ya, human element artinya di sini ya yang terapkan itu sih manusia. Ya kalau namanya manusia ada masa jenuh gitu kan, ada masa boring ya, ada masa lagi marah gitu, dan sebagainya. Gitu. Kemudian juga semakin besar usaha perusahaan ya, skala organisasi makin besar maka makin lemah pengendalian internal. Nah ini udah teori alamiah. Nah, itu. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu, silakan. Ya, jadi cukup jelas ya. Ya, berikutnya ya bagaimana menerapkan pengendalian internal ini, terutama terhadap kas. Nah, bicara menerapkan pengendalian internal terhadap kas, maka nantinya kita bicara pengendalian terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, jadi bicara penerimaan kas, maka kita bicara sama tadi ya. Ya, harus ada orang yang bertanggung jawab, establishment of responsibility. Ya, yang kedua, itu adanya pemisahan tugas, segregation of duties. Ya, jadi orang yang menerima, orang yang mencatat, sama orang yang memverifikasi beda orang. Jangan sama. Ya, kalau sama pasti apa ya tidak semakin lemah pengendalian internal. Nah itu. Kemudian juga prosedur dokumentasi. Nah, kemudian juga pengendalian fisik. Ya, ya kemudian juga verifikasi internal. Kemudian juga pengendalian sumber daya manusia. Nah itu. Nah ini sama tadi ya, secara umum pengendalian umum dengan pengendalian penerimaan kas itu unsur-unsurnya sama ya, Bapak Ibu. Kemudian juga pengendalian atas penerimaan kas ini ya adanya saling cross check ya antara clerk, kasir, accounting dengan supervisor. Ya, jadi kalau misalkan melibatkan kasir saja, ya penerimaan kas itu ya salah, ya harus melibatkan bidang-bidang lainnya. Ya, kemudian juga bagian yang menerima ini ya, harus ada namanya parat dan juga tanda tangan. Jadi suatu
penerimaan yang dalam hal ini tidak ada paraf atau juga tanda tangan atau juga tidak ada lampirannya dianggap sebagai suatu kelemahan ya dari internal control. Itu. Nah, kemudian juga pengendalian pengeluaran kas. Nah, bagaimana yang ideal dari pengendalian pengeluaran kas? Nah, pengendalian yang ideal dari pengeluaran kas itu adalah sistem EFT, ya Electronic Fund Transfer. Nah, inilah teori yang melahirkan yang namanya non-cash transaction, ya transaksi non tunai. Gitu ya. Setiap apa-apa transfer ke bank, setiap apa-apa transfer ke bank, tidak boleh tunai. Nah, ini yang disebut dengan transaksi non tunai. Gitu ya. Ya, kemudian juga pengendalian terhadap pengeluaran kas yang lain, ya sama. Ya, ada yang bertanggung jawab, establishment of responsibility, ada pemisahan tugas, ya ada prosedur dokumentasi, gitu ya. Ada pengendalian fisik, ada verifikasi internal. Gitu. Ada pengendalian SDM. Ya makanya sumber daya manusia juga dimonitoring, gitu ya. Nomor rekeningnya dicek, gitu kan. Perilakunya dicek, gitu ya. Kebiasaannya dicek. Nah itu salah satu bentuk pengendalian internal oleh perusahaan yang dijabarkan oleh internasional IFRS yang dianut saat ini. Ya. Kalau dulu nggak ada ini yang namanya Human Resource Control ya, jadi baru 10 tahun ini ada, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga sistem pengeluaran kas itu menerapkan yang namanya petty cash, gitu ya. Jadi tanpa adanya petty cash antara kas besar dengan kas kecil itu harus ada kontrolnya masing-masing. Ya, makanya kas kecil ini disebut dengan petty cash. Nah, petty cash itu sendiri itu ada dua metode ya Bapak Ibu dalam penerapannya. Yang namanya impress fund ya dan juga fluctuating fund gitu ya. Jadi sistem impress fund dan fluctuating fund dalam accounting itu harus ada journalizing ya. Jadi accounting tanpa ada journalizing tidak mungkin gitu ya. Accounting akan diikuti selalu dengan yang namanya pencatatan ya. Hitung-hitung harus wajib catat gitu ya. Yang namanya journalizing, pencatatan. Nah, jurnalnya debit kredit kita bicara hal itu. Nah, ini debit ya petty cash dan kreditnya cash ya. Ya. Kemudian nah impress fund dan fluctuating fund ya. Bapak Ibu bisa baca itu. Nah, kemudian juga pengendalian kas yang lainnya itu adalah pengendalian rekening bank. Nah, jadi pengendalian atas rekening bank itu pengendalian yang bagaimana? Ya, pengendaliannya adalah pengendalian rekonsiliasi bank. Nah, jadi setiap berkala perusahaan itu akan menerima yang namanya bank statement, gitu ya, atau disebut dengan rekening koran. Nah, rekening koran itu adalah catatan kas perusahaan, ya versi bank. Nah, itu ya. Sedangkan perusahaan punya catatan sendiri berapa uangnya di bank. Nah, maka dalam hal itu menimbulkan kadang ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan itu haruslah dilakukan rekonsiliasi, Bapak Ibu ya. Jadi rekonsiliasi itu ya dicocokkan antara rekening kas perusahaan di bank dengan rekening kas perusahaan versi perusahaan. Sama nggak saldonya? Nah, ketika terjadi perbedaan, maka ada penyebabnya. Lazim perusahaan itu menerapkan yang namanya cek, ya, dan cek tersebut diterapkan, ada yang belum dicairkan, ada yang sudah dicairkan. Gitu ya. Maka dalam hal ini, dan juga disebabkan oleh adanya electronic fund transfer. Jadi pengeluaran kas yang dilakukan, yang dalam hal ini via transfer dalam hal itu ya. Nah rekening koran dalam hal ini rekening koran tadi Bapak Ibu itu penyebab perbedaannya satu, ya, karena ada yang sudah dikurangkan, ada yang belum dikurangkan ya. Ada transaksi yang kategorinya debit, ada yang transaksinya dalam hal ini direct deposit gitu ya. Kemudian penyebab perbedaan rekening koran antara bank dengan perusahaan juga karena adanya debit memorandum. Ya, debit memorandum itu meliputi biaya administrasi bank. Ya, biaya administrasi bank mengurangi saldo kas. Ya, itu nggak diketahui perusahaan terkadang, ya, tapi mengurangi. Ya, kemudian juga kredit memorandum. Ya, kredit memorandum dalam hal ini adalah menerima saldo piutang, ya. Ya. Kemudian dalam rekening koran di situ ya. Nah, di sini nanti mendapatkan saldo yang benar ya, Bapak Ibu. Ada namanya correcting balance. Ya, correcting balance inilah yang dalam hal ini ada berasal dari posisi debit, posisi
bisa ditambah atau juga bisa dikurangi ya dari suatu rekening bank dan rekening buku perusahaan ya Bapak Ibu. Nah, silakan kalau ada yang kita diskusikan ya Bapak Ibu, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Silakan. Terkait dengan reimbursement, mungkin saya agak menanyakan ketika yang menerima cek itu tidak mencairkan dalam tahun berjalan. Ya. Nah, itu kan berarti emang ada selisih ya, Pak ya, selisih Betul, dalam Bu. pencatatan. Nah, sampai kapan kita bisa terus mencatat dia sebagai standing? Ya. Karena ketika kita lihat di tahun berikutnya pun dia tidak mencairkan gitu, Pak. Ya. Nah, untuk terkait dengan cek yang belum dicairkan atau juga disebut dengan outstanding check, nah itu kapan kita mencatat atau kapan kita tidak mencatat, yaitu tergantung periode laporan keuangannya. Nah, udah pasti ya kan. Jadi kalau misalkan kita keluarkan cek di 2021 misalnya tanggal 5 Maret 2021, belum dicairkan di 2022, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita kurangkan saja ya outstanding check-nya. Nah, di sini cek nomor berapa itu yang masih outstanding. Nah, jadi dalam hal ini pada step 2 ya kita kurangkan ya dari kas-nya gitu. Nah, jadi sehingga outstanding check itu posisinya less on bank statement ya. Nah, jadi mengurangi dia saldo bank. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saldo kas perusahaan nggak dicatat ya. Jadi tinggal kita kurangkan saja dia berapa outstanding itu. Nah, inilah posisinya ya, Pak Ibu. Nah, dan seluruh koreksi yang dilakukan di rekening koran itu di jurnal. Nah, itu ya oleh akuntan yang menambah atau yang mengurangi. Nah, kalau ada deposit in transit berarti menambah kas. Nah, maka harus kita buat jurnal menambah. Nah, jurnalnya sebagai berikut. Nah, inilah dia. Jadi akan ada penerimaan piutang tadi kan 1035 seperti ini. Ya, 1035. Nah, ini electronic fund transfer receipt. Nah, maka kita jurnal itu. Nah, jadi kita jurnal seluruh yang ada pada mutasi rekening rekonsiliasi, ya, rekonsiliasi bank. Nah, itu. Kalau nggak dicatat ya sama aja, berarti kita tidak mendapatkan saldo yang nyata ya pada kas yang ada di perusahaan dan juga kas yang ada di bank. Nah, itu ya. Ya, kemudian juga dalam hal ini, nah inilah penyebab-penyebab dari rekonsiliasi Ibu ya. Jadi ada NSP, cek kosong. Nah, kalau dia cek kosong berarti mengurangi saldo buku ya di perusahaan. Nah, itu. Kalau ada electronic fund transfer itu harus menambah saldo rekening perusahaan. Ya, kalau ada outstanding check berarti harus mengurangi saldo di bank karena pasti akan dicairkan ya. Kemudian deposit in transit ya. Ya akan menambah buku rekening kas perusahaan yang ada di bank ya. Nah, ini. Nah, bagaimana penyajian atas kas? Nah, sudah jelas penyajian atas kas di sini itu disajikan di mana? Di neraca ya. Nah, itu ya, yang namanya di statement of financial position. Jadi cash and equivalent cash. Nah, disajikan di sini. Nah, itu. Nah, berikutnya ya bagaimana prosedur penerapan internal control ini menurut GAAP dan GAAP itu dan IFRS itu sendiri gitu ya. Jadi pasca dari kasus Enron dan juga WorldCom, maka dalam hal ini Fraud Triangle itu didiskusikan secara khusus dan dibuatlah pengendalian internalnya yang dalam hal ini lingkupnya penerimaan kas atau juga pengeluaran kas dan ada juga yang namanya petty cash fund. Kalau dulu tidak mandatori, ya sekarang harus wajib ya. Perusahaan kalau nggak dianggap, nah, kalau perusahaan tidak menerapkan petty cash dianggap mal dari internal kontrolnya. Perusahaan kalau tidak melakukan rekening rekening koran ya atau juga rekonsiliasi bank dianggap malpraktik dari internal kontrolnya. Nah, itu ya. Nah, itulah standar yang kita anut ya Bapak Ibu di internasional berkaitan dengan mengendalikan kas ya dan ada relasinya kepada fraud tadi gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain ada yang perlu kita diskusikan? Ya, saya kira
itu saja ya Bapak Ibu. Jadi minggu depan kita lanjutkan di chapter 8 ya. Jadi kalau waktunya udah habis pun juga boleh Bapak Ibu ingatkan ya. Apakah kita terus atau ganti dosen ya. Mungkin ada dosen yang kedua. Ya Pak Cahyo. Ya, Prof. Prof, mohon izin pastikan waktu kita mau jam 8 seperti sekarang atau 8.30 di jadwal atau jam 9 seperti yang biasanya Prof lakukan? Ya, kita sepertinya yang apa ya Pak ya, pada saat ini kita